kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali lagi pada mata kuliah pembelajaran SD Abad 21. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pembelajaran berbasis digital. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Taufiqullah Dahlan, MPD, yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kemudian kami berharap semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ke pembahasan materinya. Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan mencoba menjelaskan definisi dari pembelajaran digital. Secara umum, pembelajaran digital bisa dikatakan sebuah konsep pengajaran dan pembelajaran yang berbasis elektronik, yaitu menggunakan rangkaian elektronik. Bisa berupa komputer, internet, TV, interaktif, audio, video, dan juga bisa menggunakan CD atau DVD. Kemudian, media pembelajaran digital tentu sekarang ditunjang dengan media digital, yaitu media yang berbasis audio dan visual, di mana penggunaan media digital ini tentu akan lebih memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Satya dengan NPM 1856006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat pembelajaran digital. Manfaat e-learning dapat dirasakan oleh semua pihak, terlebih lagi dalam pembelajaran. Di antaranya adalah memberikan kemudahan bagi para peserta didik dalam mendapatkan materi secara optimal. Jadi, manfaat pembelajaran digital di antaranya adalah, yang pertama adalah menunjang proses pembelajaran. Peserta didik dapat mengakses materi e-learning dengan mudah. Semua materi yang dibagikan tersebut berbentuk digital. Hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi para peserta didik. Kemudian, yang kedua, waktu belajar yang lebih fleksibel. Para peserta pelatihan juga sering kali kesulitan dalam menentukan waktu belajar yang tepat. Terlebih jika mereka harus memilah-milah materi apa yang harus dipelajari dengan cara konvensional. Dengan adanya e-learning, maka peserta dapat dengan fleksibel menentukan waktu belajar mereka. Kemudian, yang ketiga, dapat memonitor performa. Bagi para pengajar, keberadaan e-learning juga bisa digunakan dalam melacak atau memonitor perkembangan peserta pelatihan, khususnya dalam pencapaian terhadap materi yang akan diberikan. Kemudian yang terakhir, menghemat biaya pembelajaran. Manfaat terakhir yang bisa didapatkan ketika menggunakan e-learning adalah menghemat dari segi biaya. Sebab semua dilakukan secara online, sehingga dapat meminimalisir biaya tambahan lainnya yang diperlukan, seperti layaknya kelas konvensional. Contohnya, seperti biaya sewa ruang kelas, akomodasi, maupun mencetak materi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti Rahayu, NPM 185606048. Di sini saya akan menyambung pembahasan dari Saudari Tia. Di sini ada manfaat e-learning dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah manfaat bagi siswa. Siswa dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Selain itu, siswa juga dapat berkomunikasi dengan pengajar setiap saat, misalnya melalui chatting, email, dan WhatsApp. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses melalui internet, maka kita dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan di mana saja. Juga tugas-tugas pekerjaan rumah dapat diserahkan kepada pengajar begitu selesai dikerjakan. Nah, yang kedua adalah manfaat bagi pengajar. Manfaat yang diperoleh pengajar adalah dapat lebih mudah melakukan
pembaruan materi maupun model pengajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Juga dapat dengan efisien mengontrol kegiatan belajar siswanya, mempermudah pengajaran untuk menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh para peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran digital. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran digital adalah pembelajaran yang melibatkan media digital seperti yang sering digunakan pada saat ini, yaitu ada handphone, komputer, dan laptop. Jadi, model pembelajaran digital merupakan kerangka kerja yang memberikan gambaran rangkaian pembelajaran untuk membantu belajar siswa dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai yang melibatkan media digital. Saat ini, program e-learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Seiring bertambahnya teknologi akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Untuk beralih dari pembelajaran tatap muka lalu beralih ke pembelajaran daring itu membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun, ini bisa dimulai dengan blended learning. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Apa itu blended learning? Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dan orang-orang yang mendapatkan pengajaran. Model blended learning: 1. Project based blended learning. 2. Self-directed blended learning. Yang ketiga, blended learning inside out. Yang keempat, outside in blended learning. Yang kelima, supplemental blended learning. Yang keenam, mastery based blended learning. Terima kasih. Macam-macam pembelajaran berbasis digital. Yang pertama ada teks digital. Teks adalah media yang lebih dahulu digunakan di dalam menyampaikan informasi dari penggunaan di dalam komputer. Teks adalah media yang paling awal dan juga paling sederhana. Yang kedua adalah gambar digital. Istilah grafik atau gambar merujuk pada informasi yang ditampilkan melalui foto, gambar, hasil tangan, atau tulisan. Definisi gambar adalah suatu benda yang tidak bergerak atau statis. Yang ketiga adalah audio digital. Salah satu elemen yang ada di dalam multimedia adalah audio atau suara. Suara adalah sesuatu yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Yang keempat adalah video digital. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar gerak. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan pengkonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Yang kelima adalah animasi digital. Menurut Reiber di tahun 1994, bagian penting lain pada media adalah animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa atau hidup, semangat. Selain itu, kata animasi juga berasal dari kata animation, yang berasal dari kata dasar to anim, di dalam Kamus Indonesia Inggris berarti menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Gila Bagi, NPM 185060008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran digital. Yang pertama yaitu kelebihan. Menurut El Jokro, e-learning memiliki banyak kelebihan, yaitu yang pertama, lebih mudah untuk diserap, yang artinya ia menggunakan fasilitas multimedia yang berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video. Kemudian yang kedua, jauh lebih efektif di dalam biaya, artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya, ialah penugasan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. Kemudian, kekurangan dari pembelajaran digital. Menurut Nur Salam, kekurangan dari pembelajaran digital yang pertama yaitu kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Yang kedua, kekurangan dari pembelajaran digital ini yaitu proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.